Melalui firman Tuhan pada saat ini kita belajar mengerti tentang perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga, saya membacakannya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tabur keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau Anda baca dalam satu ayat ini saja, di situ dituliskan ada bermacam-macam perlindungan Tuhan untuk umatnya. Dalam satu ayat ini dituliskan bahwa perlindungan Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh, seperti kota benteng yang teguh, seperti penolong, seperti pelepas, perisai, tanduk keselamatan, dan juga kubu pertahanan. Saudara perhatikan, ada begitu banyak cara Tuhan untuk melindungi kita sampai tidak terhitung. Oleh karena itu, ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami problema, jangan engkau merasa khawatir, jangan engkau gentar. Ketika ekonomimu sedang suram, ketika mungkin panenanmu gagal, ketika mungkin daganganmu tidak payu, jangan engkau takut dan gentar, saudara. Sekalipun ada musuh yang datang menyerbu, entah itu orang-orang jahat, penagih utang datang, nagih utangmu sampai merampas barangmu, saudara, atau mungkin orang jahat yang sudah mengambil hartamu, atau mungkin juga masalah itu berupa masalah sakit, penyakit, saudara, yang menggerogoti tubuhmu, atau bahkan orang yang dekat dengan engkau musuh, tonggomu dewe, saudara, memean jiglok dan diambil kita itu. Wah, rasanya kita mantel, rasanya kita kecewa, rasanya kita takut mengalami itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada Anda semua, jangan engkau takut, jangan engkau gentar, karena kita punya Allah perlindungan yang luar biasa. Dan perlindungan Allah itu berlapis-lapis dan lebih dari cukup untuk menghalau segala musuh-musuh kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perlindungan Allah di dalam segala bahaya dan masalah? Kalau Anda rindu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tinggal di pihak Allah. Saudara, Tuhan Allah tidak pernah melindungi orang-orang yang keluar dari tangan Tuhan. Bahkan orang yang mundur, yang murtad, mereka itu sudah dicapuk oleh iblis, sudah diincar oleh setan. Oleh karena itulah, akhir dari orang yang mundur dari Tuhan seringkali merupakan perkara menyakitkan dan mengerikan, baik di dalam dunia maupun sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita rindu mendapatkan perlindungan Tuhan, maka jangan coba-coba mundur dari Tuhan. Bolos ibadah sebentar tidak apa-apalah, minggu ini tidak usah datang ke gereja dulu, apalagi tadi malam ada sepak bola, ada acara kondangan, sampai malam ngantuk rasanya jam 9 datang ke GPPS ini. Sudahlah, minggu depan aja datangnya. Tuhan Yesus juga belum datang kok, pengangkatan juga belum ada, Pak Tony sama Bu Lydia masih melayani kok, tidak apa-apa, pilih tidur dulu. Saudara, kadang-kadang lihat sinetron sampai malam bisa, tapi bangun pagi itu ibadah malas. Bahkan istri-istri kadang-kadang sambat, Pak, ayo ke gereja toh Pak, sampai jeret-jeret dari tempat tidur. Saudara, mungkin Anda dan saya belum murtad, kita masih pelayanan, Anda masih beribadah, tapi seringkali hati dan pikiran kita sudah memikirkan, membayangkan hal-hal yang berdosa, sudah berpikiran untuk meninggalkan Tuhan, sudah berpikiran bahwa minggu depan kita tidak usah datang lagi, kita pergi aja bola ke Tawamangu. Saudara, hati-hati, setiap orang yang meninggalkan Tuhan, mereka lepas dari tangan Allah. Dan yang kedua, kalau kita rindu mendapat perlindungan Allah, belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, Anda dan saya harus tahu apa maksud Allah dalam hidup kita, teristimewa untuk perkara-perkara yang baik yang menolak kita. Kalau rencana Allah untuk memberikan mujizat kesembuhan kepada kita, haleluya, saudara. Kalau rencana Tuhan untuk memberikan berkat duit sak gembok kepada kita, puji Tuhan. Kalau rencana Allah memberikan pertolongan kepada Anda, maka itu mudah kita mengerti, itu mudah kita pahami,
sini, lalu berkata, ketika dia terima duit banyak, panenannya banyak, duitnya akeh, saudara, lalu kita berkata, Tuhan Yesus, kenapa kau beri duit yang banyak? Waduh, berat ini Tuhan, ini namanya salah Tuhan. Kenapa kok aku jadi kaya raya? Wah, kosong ini Tuhan. Saudara, dapat duit seperti ini namanya dapat pencobaan. Tidak ada, saudara. Kalau ada misalnya karyawan-karyawan di sini yang bulan ini gaji kita dinaiki oleh bos kita, saudara, lalu kita cepat-cepat datang kepada bos kita, bos, kenapa gajiku bulan ini naik bos? Wah, ini berat bos, ini salah bos, tolong bulan depan diturunkan saja. Waduh, saudara, kalau ada karyawan seperti itu silakan angkat tangan. Saya rekrut jadi stafnya ketimbang atau begitu. Saudara, kalau dapat duit haleluya, kalau dapat berkat puji Tuhan, kalau dapat kenaikan gaji Yesus, men, seperti itu. Tapi kalau rencana Allah untuk menguji kita, rencana Tuhan untuk mengolah kita, nah itulah yang seringkali sukar untuk kita mengerti dan sulit untuk kita terima. Saudara, mungkin kita terlibat dalam pelayanan, mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan mereka, tapi waktu kita ada pelayanan mengunjungi orang sakit, tiba-tiba kita di tengah jalan ditabrak sepeda motor. Kita yang masuk rumah sakit, kita yang dikunjungi, kita didoakan. Seringkali kita tidak bisa menerima. Gimana Tuhan? Aku sudah melayani Engkau loh. Sekarang aku justru yang dilayani, aku yang didoakan. Saudara, Yusuf itu sudah enak-enak tinggal di rumah bapaknya. Dia bahagia jadi anak papi. Namun tiba-tiba kebahagiaan dirampas dengan kejam. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam pergumulan sengsara yang dahsyat. Dia harus masuk ke dalam sumur, dijual sebagai budak, baru enak sedikit masuk lagi dalam penjara. Ayub juga seperti itu. Dia orang yang kaya raya pada waktu itu, tapi dalam satu malam dia bangkrut total habis-habisan. Orang kalau biasanya makan lobster, saudara, lalu suruh makan teri, wah menderita rasanya. Saudara, orang kalau sudah biasa naik mobil mewah, lalu disuruh naik andong, waduh sangat susah sekali, saudara. Secara manusiawi, Yusuf, Ayub dan mungkin kita sukar untuk menerima, sulit untuk mengerti semua perkara-perkara semacam ini. Sudah jaya, makmur, tahu-tahu bangkrut, utangnya akeh, saudara. Kemarin masih sehat, masih bisa main tenis 3 set, hari ini tahu-tahu stroke, lumpuh, pansui, mati separuh. Kita suka untuk menerima kondisi seperti ini, saudara. Walaupun mungkin hari ini Anda menghadapi keadaan yang sukar untuk kau pahami, engkau mungkin sulit untuk mengerti, tapi Anda dan saya harus belajar untuk percaya akan rencana Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita harus belajar percaya dan mengerti semua rencana-rencana Allah, baik dalam perkara yang indah, yang baik yang kita dapatkan, namun yang terutama dalam perkara-perkara yang buruk yang mungkin sedang kau alami. Saudara, dan itu begitu menderita sampai ayahnya Isai jadi bingung. Loh, Daud kan sudah diurapi sama jadi raja, tapi selama ini kok dia cuma lontar lantung, jadi panji lantung, jadi pengacara, pengangguran, banyak acara. Ya apa ini? Mana rencana Tuhan? Sampai-sampai kalau bapaknya si Isai mau berjumpa dengan Daud, maka bapaknya harus pergi naik ke gunung yang tinggi, turun ke lembah yang dalam, ke tempat persembunyian Daud yang suka dicapai, di gua-gua di gunung batu. Saudara, kalau seorang ayah mau bertemu anaknya di istana besar milik anaknya, atau di pabrik besar milik anaknya, wah, bangga si ayah, bangga si bapak ini. Saudara, ketika mungkin bapaknya datang ke pabrik besar milik anaknya, sapamnya sudah lihat, bapaknya bos datang, langsung dibukakan pintu, silakan masuk bapaknya bos, silakan duduk bapaknya bos, lalu dibuatkan kopi, silakan minum bapaknya bos. Wah, bapaknya itu bangga, ikut senang karena ikut kecipratan mulianya si anak. Tapi coba kalau menemui si anak di kolong jembatan, aduh saudara, di kamar gawat darurat, di ICU, di kuburan, atau menemui anak di dalam penjara, pasti saya yakin tidak
masuk ICU, kakinya putus, tangannya toplek, saudara, hidungnya mendelat ke belakang. Bapaknya datang sambil ketawa-ketawa. Wina, ngapain kamu di sini? Ngapain berbadan segala? Ngapain kamu menjadi mulia kamu ya? Mana sih dari mana kaki malah? Kamu sembunyikan di mana kakimu? Kamu sebelah anaknya, saudara. Wah, anaknya bengak-bengok, saudara. Dan bapak seperti itu pasti baru lulus dari rumah sakit jiwa. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa melihat keindahannya di balik semua perkara pahit yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita bisa hanya melihat sengsaranya melulu, dan kita hanya bisa melihat penderitaannya saja. Oleh sebab itu, saudara, mulai saat ini Anda dan saya harus belajar untuk percaya dan mengerti bahwa pasti ada maksud Allah yang baik di balik semua penderitaan sengsara yang sedang engkau alami. Saudara, oleh karena itu bersyukurlah ketika Anda menghadapi tantangan, masalah, ketika Anda menghadapi kesukaran, bersyukurlah seperti petani ini. Yakin, percayalah, di balik ucapan syukurmu itu ada mujizat pertolongan dan berkat yang luar biasa. Saudara, di jemaat kami ada jemaat pengusaha yang buka toko besi, saudara. Nah, suatu kali dia ditelepon oleh salah satu perusahaan cat cukup terkenal di Jakarta, saudara. Mau nggak kamu? Kami tawari untuk menjadi distributor cat untuk wilayah Kalisidena, Surakarta. Wah, ini gantung besar, ini cuan gede, ini untung besar, saudara. Wah, kepengennya mau, saudara. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara, jangan ambil, tolak saja. Akhirnya dengan berat hati pengusaha ini berkata, maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran Bapak untuk kali ini. Mungkin lain kesempatan. Terima kasih. Lalu pengusaha ini cerita kepada istrinya tentang telepon tadi, dan apa respon istrinya, saudara? Apa itu? Goblok, minta ampun, mau dapat usaha untuk gede malah ditolak. Gimana ini? Wah, wong lanang kok iso kerja. Nah, saudara, tiap hari istrinya seperti tahun ngomong. Kita kan jadi begitu. Masalahnya kalau duit kok. Anak sih gue saya ini coba dikeluar, saudara. Suaminya lulus jodoh, saudara. Piye toh ini sudah nuruti Gusti Yesus, malah terkosong repus, istriku ngomel terus, saudara. Wah, saudara. Tapi 1 bulan kemudian dia dapat telepon lagi. Kali ini dari satu perusahaan cat yang lebih besar lagi, saudara. Dan dari sana di seberang telepon pengusaha tersebut pemilik perusahaan tersebut berkata, saya tahu Bapak sudah ditawari oleh pabrik cat saingan kami dan Bapak menolak. Karena itu saya mau tawarkan kepada Bapak untuk jadi distributor cat untuk seluruh Jawa Tengah. Bersedia enggak? Kali ini Roh Kudus berkata, ambil, siap, sikat aja, ambil aja. Oke Pak, saya bersedia jadi distributor cat tersebut. Puji Tuhan, saudara. Tuhan gantikan dan berkat yang lebih besar. Sekarang, oh beda, saudara, istrinya, aduh Papa paling ganteng sedunia. Wah, Papa itu kerjanya paling top deh, wes paling cakep, gak ada sing ngalahke. Oh gitu, saudara. Nah, saudara, yakin percaya, ketika Anda merasakan kehilangan sesuatu dari hidupan, entah mungkin hartamu, entah mungkin apa yang selama ini kau banggakan, percaya, lepaskan, relakan itu, Tuhan akan gantikan lebih besar lagi. Yakin percayalah bahwa ada perkara yang baik di balik segala yang pahit yang sedang engkau alami. Kenapa? Karena Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, buat Anda dan saya, lewat segala kebaikan yang kita alami. Kalau kita berjalan benar di dalam Tuhan, maka maksud Allah, rencana Tuhan yang terbaik dan terindah itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong, Tuhan pasti sanggup memberkati Anda dan saya. Saudara, ada jemaat di tempat kami juga. Dia awalnya punya toko ondedir mobil, saudara. Tapi sayang, karena ditipu orang dan karena mismanagement, dia akhirnya mengalami kebangkrutan. Dia tidak bisa bayar hutang, bahkan bunga banknya pun dia tidak bisa bayar. Dia sudah putus asa, dia sudah kehilangan harapan. Dia berdoa, Tuhan Yesus, bagaimana ini? Anak istriku nanti dikasih makan apa? Dia jelas nasi, sudah masak kerikil, saudara. Dia berdoa menangis kepada Allah.
ketika suatu hari dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata dalam hatinya, jual toko, bayar hutangmu, sisanya untuk mulai usaha yang baru. Baik Tuhan, aku jual tokoku, aku bayar hutangku, dan aku mau usaha yang baru. Tapi usaha apa Tuhan? Tuhan bicara lagi, buka restoran, buka warung kaki lima. Loh Tuhan, mana ngerti aku soal makan memakan, mana ngerti aku soal tokolan, brokoli, kecambah, tusuk sawi, dan mudeng. Aku tuh ngertinya soal busi, sop breaker, bemper, seperti itu Tuhan. Masuk nanti masaknya sop breaker asam manis, saat busi bawang putih, kan aneh saudara. Tapi dia menurut, walaupun itu resiko, dia jual tokonya dan dia mulai buka warung kaki lima, saudara. Dan Tuhan mampukan tangannya untuk memasak dengan enak. Tuhan buat warungnya laris, usahanya sukses, bahkan diberkati sampai bisa buka restoran dua tambah. Yakin percaya di saat kau terpuruk, Tuhan punya rencana lebih besar di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus percaya akan kuasa Allah yang maha besar. Saudara, jangan sampai karena mendengar berita-berita yang menakutkan, waduh, kabarnya ganti pemimpin, ganti presiden, ekonomi akan goncang-ganjing. Waduh, sekarang deflasi luar biasa, sampai daya beli masyarakat turun, masyarakat tidak punya uang, mulai mikir duitnya di bank, mulai deg-degan saudara, gara-gara mikir duitnya di bank, gara-gara mikir duitnya sampai masuk rumah sakit jantungan, saudara. Atau mungkin juga gara-gara melihat fakta-fakta yang mengerikan, waduh, om A itu kanker, game over, tante B kena ginjal, malah ginjal, lalu ini gudar penyakit, waduh, paling sebentar lagi juga innalillahi, saudara. Atau kalau tidak, emakku pabrik gula, bapakku kebun tebu, lalu diabetes piye. Nah, saudara, lalu kita mulai mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak berdaya, bahwa Allah sudah meninggalkan saya, bahwa Allah tidak mampu menolong saya. Atau mungkin kita ambil kesimpulan yang separuh-separuh, saudara. Ya, soal mujizat kesembuhan, Yesus memang jagoannya, dia tabib yang ajaib. Tapi kalau soal dagang, cuan, aduh, Yesus tidak pinter sama sekali. Loh, kok Yesus tidak pinter dagang bagaimana? Iya, buktinya diminta jubahnya yang satu, kasih jubahnya yang lain. Nah, kalau dagang pakai cara Yesus, ya bakal bangkrut kalau seperti itu. Makanya dukun lebih pinter. Dukun yang kasih baju merah-merah lebih jago kalau soal cari duit. Gunung Kali lebih jos, Gunung Kepungkos lebih jos lagi. Nah, saudara, karena itu banyak orang Kristen ke gereja pelayanan, tapi masih suka seperti itu. Kalau seseorang sudah mulai mengambil kesimpulan seperti itu, berarti dia sudah keluar dari tangan Tuhan. Karena itu, saudara, jangan sekali-kali pun memegang fakta atau berita yang melawan firman Allah. Sakit tidak sembuh-sembuh, saudara. Waduh, bingung, saudara, kenapa ini? Tuhan, kok kulit pada putih-putih? Jangan-jangan ini kanker kulit. Diperiksa cuma panu, saudara. Tidak mandi 9 sih, ya makanya kuat panunya, saudara. Atau mungkin lihat fakta buruk, melihat kondisi ekonomi, melihat duit tidak ada, saudara. Lalu mulai ngomel-ngomel, mulai bersungut-sungut, mencucu, saudara. Bimoli, bibir monyong 5 cm, saudara. Wah, paling cakep kalau dipita seperti itu, saudara. Jangan dipikir kalau sudah bersungut-sungut, wajah jadi ganteng. Enggak, malah lebih jelek, saudara. Yakin dan percayalah, hidup kita bisa berubah karena Tuhan yang mengubahnya. Segala nasib buruk, segala kegagalan dan kehancuran yang mungkin menghantui lo selama ini, saudara, maka percaya hari ini, tidak tunggu besok, hari ini ketika kau tinggalkan pintu gereja ini, Tuhan sudah mengubahnya menjadi keberhasilan dan kemenangan. Saudara, percaya hari ini akan terjadi perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Hidup kita pasti berbeda karena Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam jalan hidup kita. Dan yang keempat, saudara, jangan pernah kau memaksakan cara kita sendiri, karena Allah punya banyak cara yang tidak pernah kau pikirkan. Saudara, Allah sanggup
menolong dan melindungi kita. Bahkan di saat kita sudah tidak ada harapan sekalipun. Waktu saudara-saudaranya Yusuf hendak membunuh dia, maka Tuhan melindungi Yusuf dengan cara yang tidak masuk akal, dengan cara yang sangat sederhana sekali. Saudara, kadang-kadang perlindungan Tuhan itu tidak perlu memakai kotak dan otot, tidak perlu memakai senjata berat. Biasanya orang kalau mendengar istilah perlindungan Tuhan, kubu pertahanan Allah, lalu biasanya kita memikirkan atau membayangkan bahwa Allah akan datang menolong dari langit, mengirimkan pasukan malaikatnya, mujizat terjadi, saudara. Mungkin waktu kita jalan-jalan di pasar besar, saudara, tahu-tahu tas kita dijamret oleh orang jahat, lalu kita berteriak, Tuhan Yesus, tasku dijamret. Lalu awan gelap meliputi, saudara, angin mulai keras menderu, saudara, gempa bumi terjadi, lalu petir menyambar si jamret itu juga jeder, sampai rambutnya jegrang, saudara, tanah merekah, si jamret ditelan bumi. Itu film Avenger, saudara. Tidak ada ceritanya di Alkitab. Tidak ada. Waktu Yusuf mau dibunuh, tiba-tiba ada satu orang berkata, stop, jangan tangan kita yang membunuhnya. Dan Yusuf selamat. Sudah lihat? Perlindungan Allah itu jangan diasumsikan sebagai sesuatu yang harus dahsyat. Berkat dan pertolongan itu sesuatu yang harus ajaib. Belum tentu. Perlindungan Allah itu belum tentu memerlukan batalion pasukan dengan perlengkapan senjata mutakhir. Kalau Allah mau menolong Anda, maka Dia bisa menggunakan bermacam-macam cara yang aneh, sederhana, dan juga yang ajaib. Bahkan hanya dengan satu kalimat saja Allah sanggup melepaskan seseorang dari maut. Waktu Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, bagaimana caranya Tuhan melepaskan Daud? Satu kali cukup Saul dikasih obat tidur sama Tuhan, dan Saul tidur serta Daud selamat. Satu kali yang lain, waktu Daud sudah ke pojok dan pasti akan ditewaskan oleh Saul, tiba-tiba datang seorang yang membawa berita, cukup satu kalimat, ya Tuanku Raja, Filistin datang menyerang. Lalu apa yang terjadi? Bubar, Saul meninggalkan Daud dan Daud selamat lagi. Sudah perhatikan, pertolongan Tuhan belum tentu dengan uang yang banyak, belum tentu dengan kekuatan yang besar, belum tentu dengan mujizat yang dahsyat dan ajaib. Kadang-kadang hanya dengan satu berita yang pendek saja, maka Anda sudah bisa lolos dari maut. Karena itu yakin dan percaya, cara Tuhan melindungimu dan cara Tuhan memberkati Anda itu luar biasa ajaib. Caranya tidak akan pernah terbayangkan dan tidak akan pernah terpikirkan. Sudah bisa melihat, Allah punya banyak cara untuk melindungi, menjaga, dan menolong kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membatasi cara-cara Allah bekerja, melindungi dan menjaga kita dengan berbagai macam permintaan dan keinginan kita. Kita butuh duit, lalu kita berdoa, Tuhan kirimkan uang dari surga, lalu kleang 100.000 jamu di depan kita, saudara. Atau mungkin kita dapat bisa bayar utang di koperasi, saudara, lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, aku dapat bisa bayar duit utangku di koperasi. Tolong Tuhan, malam ini juga aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, koperasi yang mengutang yang bangkrut malam ini. Kecil banget sembayangnya, saudara. Atau Tuhan Yesus, suamiku tuh pulang malam-malam, Tuhan Yesus, tolong buat suamiku pulang sore, malah pulang pagi, saudara. Gimana sih Tuhan ini? Apa nggak ngerti bedanya antara pagi, siang, dan malam? Saudara, kadang-kadang hanya satu kalimat saja, maka seseorang sudah bisa lepas dari maut. Kadang-kadang hanya karena seorang penulis saja, bukan karena seorang jenderal, maka seorang raja bisa selamat. Raja Ahasveros bisa selamat dari kudeta, bukan karena jenderalnya besar dan hebat, tapi karena dia punya seorang pengemis. Ada seorang pengemis yang bernama Mordekai. Saudara, cara Tuhan melindungi dan menolong kita itu unik dan tidak terbatas. Oleh karena itu, jangan batasi cara Tuhan membuat perlindungan dan pertolongan buat kita dengan cara dan pikiran kita sendiri. Saudara,
Di jemaat kami ada seorang tante, saudara, dia punya pabrik, saudara. Nah, karena laris pabriknya ini, produksinya laris sekali, dia rindu untuk mengembangkan pabriknya, mengembangkan kapasitas produksi pabriknya itu. Lalu dia pergi ke Cina untuk membeli satu mesin yang besar, harganya kurang lebih 1 miliar, saudara, dan tanda tangan kontrak bahwa nanti dalam 2 bulan mesin itu akan diantar, dipasang di pabriknya di Solo, saudara. Oke, dia pulang. Tapi ditunggu 2 bulan, mesin itu tidak datang. Di email tidak dibalas, di chat juga tidak dibalas, di telepon tidak diangkat juga. Mulai khawatir tante ini, waduh, bagaimana ini? Lalu dia pergi ke Cina lagi, saudara, ke tokonya itu. Di depan tokonya tante ini, lihat dong, loh, kok tutup? Saudara, toko yang jual mesin itu tutup. Lalu dia tanya sebelah-sebelahnya, pindah kemana toko ini? Tidak ada yang tahu, saudara. Lalu kapan tutupnya? Ya kurang lebih 2 bulan lalu. Lah, setelah terima duit dari aku tutup. Wah, tante ini merasa dia sudah ditipu, saudara. Ya sudah, dia kembali ke Solo, saudara. Lalu dia pergi menemui saya di gereja. Lalu dia berkata, Pak Yonatan, tante itu tertipu 1 miliar. Padahal itu uang kredit di bank. Tante harus mengembalikan uang tersebut. Karena itu tante mau jual rumah tante di Solo Baru supaya untuk membayar hutang tersebut. Tolong doakan Pak Yonatan supaya rumah itu bisa laku dijual dan bisa membayar hutang. Baik tante, saya dan tante ini pergi ke rumahnya, saudara. Kita doa di rumahnya itu. Tante, kita doa ya. Kita berkati rumah ini supaya segera laku. Oke. Lalu kita berdoa dengan mantap dan iman. Saya berdoa juga di dalam nama Yesus, Tuhan berkati supaya rumah ini tidak laku dijual. Loh, saya salah berdoa, saudara. Wah, tante jangan stop Pak Yonatan. Salah berdoanya. Wah, ya tante, maaf tante. Kita ulangi lagi. Kita remedi lagi doanya. Wah, bukan hanya ujian yang remedi, saudara. Doa juga bisa remedi, saudara. Kita ulangi lagi kali yang benar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati tante ini supaya bisa melunaskan hutangnya tanpa menjual rumah. Nah, salah lagi, saudara. 2 kali salah, saudara. Tantenya stop lagi Pak Yonatan. Pak Yonatan itu doa yang benar kok. Wah, pikirnya ini pendeta Cokopo, ini sembahyang keliru terus, saudara. Waduh, saudara, saya sudah malu juga, saudara. Ini pendeta gimana doa salahku, saudara. Tapi 2 kali keliru, saya sadar bahwa kehendak Tuhan bukan untuk menjual rumah itu, saudara. Lalu saya berkata sama tante, tante percaya, tante tidak perlu jual rumah ini, tapi tante bisa melunaskan tante. Percaya, percaya. Oke, lalu itu kita doa sama-sama. Kita doa yang ketiga kalinya, kali ini sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kita berdoa demi nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati tante tanpa menjual apapun juga bisa melunaskan hutangnya. Tuhan berkati usahanya. Amin, amin. Oke, saya pulang, saudara. Nah, 3 bulan kemudian tante ini datang lagi ngadep saya. Waduh, saya sudah deg-degan. Jangan-jangan ditutup ngomong ini, Pak. Tiru sembahyang ini, waduh, bahaya ini. Tapi enggak. Tante itu berkata, puji Tuhan Pak Yonatan. Setelah kita berdoa bersama-sama itu, omsetnya tante itu naik berkali lipat ganda. Sampai tante dapat keuntungan 2 miliar rupiah. 1 miliar untuk membayar hutang, 1 miliar untuk keuntungan bersih. Puji Tuhan, haleluya. Wah, saya kebahagia, saudara. Tapi perpuluhannya tidak masuk, tidak apa-apa, saudara. Bukan itu poinnya, saudara ya. Tapi Tuhan gantikan dengan caranya, bukan pakai cara kita, saudara. Karena itu percayalah dan nikmati dengan tenang. Tidak perlu panik. Wah, ada duit boleh siang sek. Tidak usah, saudara, tidak usah bingung. Waduh, tidak punya uang, pinjol, malah kejidat malah, saudara. Belajar tenang, belajar berharap kepada Allah, belajar pasrah pakai caranya Tuhan. Karena cara Tuhan untuk melindungi dan menolong Anda unik dan tidak terbatas. Cara Tuhan untuk mencintai, saudara. Pasrah, Tuhan punya cara yang lebih baik daripada cara yang bisa kau pikirkan, saudara. Nah, saya mau saksi yang satu lagi, saudara. Tahun 2011 bulan September, saudara, tanggal 25, gereja Kuton, gereja tempat saya melayani, itu dapat kado luar biasa. Apa kadonya? Bom, saudara ya. Mungkin ada pernah tahu waktu itu ceritanya, saudara. Nah, menurut Alkisah, gitu ya,
Rombong ini berasal dari Cirebon, dia naik kereta api, dia turun di stasiun Balapan, saudara. Nah, waktu dia turun dia nggak tahu gereja mana yang mau dituju, saudara. Oleh karena itu dia tanya kepada bapak beca yang ada di depan stasiun itu, Pak, gereja yang paling dekat mana? Ya, bapak beca tanya, itu loh di Keputon. Ada di situ kan ya banyak gereja loh. Ada GKJ Margo Yuda, ada GB Magala, ada Betania, kan dituju ke Keputon, saudara. Waduh, saudara. Nah, akhirnya pemimpin datang ke sana kayak hari Minggu waktu itu pada saat Sabtu, saudara. Lalu dia tanya kepada jemaat yang jual warung di dekat gereja situ, saudara. Ibadahnya hari Minggu jam berapa? Katakan jam 6, jam 9, dan juga jam 5 sore. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tindakannya pada ibadah yang kedua, jam 9 pagi sampai jam 11 ibadahnya. Nah, hari Minggu itu yang khotbah tamu, saudara. Tapi yang luar biasa, para korban ini adalah orang-orang iman yang kuat-kuat di dalam Tuhan. Amin. Seorang ibu bernama Ibu Ferdiana, saudara, dia terluka cukup parah di kandung kemihnya dan ususnya, saudara. Dan ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia dokter mengatakan, wah ini harus cepat dioperasi, saudara. Saudara, dan ibu ini dioperasi, saudara. Dipotong ususnya, lalu dijahit kandung kemihnya kembali. Tapi hilangnya, dokter lihat tuh, usus buntunya sudah kronis juga ya. Dia potong, dioperasi gratis lagi, saudara. Apa ada berkat Tuhan itu namanya, saudara? Kalau waktu itu belum ada BPJS, saudara, operasi bayar, saudara. Tapi sekalian, saudara, apa ada mujizat, saudara? Ada seorang remaja putri, Olivia Putri, saudara. Dia terkena di kakinya, urat kakinya, pembuluhnya itu putus semua dan harus sabuk dalam waktu 24 jam, saudara. Kita berdoa Tuhan Yesus tolong supaya gadis muda ini jangan sampai cacat, jangan sampai kehilangan kakinya, saudara. Besoknya ketika mau diamputasi, saudara, dokter melihat tuh, kok ada jarinya sudah tidak biru lagi, sudah merah. Setelah dicek lagi, diteliti foto lagi, ternyata ada pembuluh darah yang kemarin itu putus bisa menyambung. Tuhan yang biasanya yang bisa selamat kakinya tidak jadi diamputasi. Dan seorang gadis juga namanya Deviana, dia terkena 3 mur di kepalanya, saudara. Wah, untung tidak kena kotaknya, cuma menempel persis tepat di dekat kotaknya. Tapi dia sempat kejang-kejang, saudara. Dokter mengatakan kelihatannya tidak ada harapan, saudara. Dan kita waktu itu dengan para pelayan Tuhan, dengan tua-tua sidang mengatakan, kita sudah sepakat besok kita bawa ke Singapura aja, saudara. Besok kita bawa ke Singapura. Itu hari Minggu. Besoknya Senin mau dibawa ke Singapura, saudara. Tapi besoknya hasilnya, saudara, dia sudah bisa sadar. Dia bisa duduk, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan minggunya sudah bisa jadi singa, saudara. Dan luar biasa mereka punya iman yang kuat, saudara. Saudara. Nah, Ibu Ferdiana yang saya ceritakan tadi yang khususnya dioperasi tadi, saudara, waktu saya jenguk di kamarnya, saudara, saya mau doakan dia. Apa yang dia bilang? Pak Yonatan yang kuat ya. Ya tante, saya mau doakan tante. Kok tidak perlu Pak Yonatan? Pak Yonatan tidak perlu doakan saya tante yang mau doakan Pak Yonatan. Loh, tante, tidak terbalik tante. Enggak, karena Pak Yonatan sedang dapat sultan berat, makanya tante mau mendoakan Pak Yonatan. Jadi terbalik, saudara. Hari ini saya didoakan yang sakit, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Dan semuanya ini dapat kesempatan bersaksi, saudara. Waktu itu saya melihat banyak pejabat-pejabat datang kepada mereka, menjenguk mereka, tidak henti-hentinya, saudara. Saya sampai berkata sama jemaat yang menjadi korban, sudahlah, tolak semuanya aja supaya kalian bisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak, cepat sembuh. Tapi apa kata mereka? Stop, Pak Yonatan, jangan ditolak. Jangan berdoa mereka datang, biarlah pejabat itu datang. Kapan lagi kami bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada para pejabat-pejabat itu? Pendetanya Allah, saudara. Waduh, saya malu waktu itu, saudara. Dan terjadi panen jiwa yang luar biasa. Setelah itu terjadi panen jiwa yang luar biasa, saudara. Ada satu keluarga setelah bom itu meledak, minggu depannya datang beribadah, saudara. Satu keluarga, bapak ibu dan 2 anaknya. Lalu sangkanya, Pak Bu, kenapa bapak ibu kok bisa beribadah di tempat ini? Gak tahu Pak Yonatan, Pak Pendeta, kemarin minggu yang lalu saya lihat ada bom di GBS Punton. Kok kali kita ini kepengen percaya Tuhan Yesus? Kok kita kepengen beribadah
depan Bapak. Makanya saya sekarang mau percaya Tuhan Yesus. Coba lihat, gara-gara cuma lihat berita, jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Dan waktu itu, saudara, sebelum bom itu meledak, di gereja kami ada 700 anak-anak sekolah minggu. Waktu bom itu meledak, waduh, ya jelas saya bingung, saudara, kepikiran. Saya juga khawatir, negatif thinking, saudara. Waduh, habis sekarang anak-anak sekolah minggunya. Mana berani orang tua mengirimkan sekolah minggunya di Kepunton. Wah, pasti mereka takut dibom lagi. Waduh, saya khawatir, saya sudah negatif thinking, saudara. Tapi ternyata itu bom itu September, Desember waktu Natal, saudara. Waktu kita menghitung untuk hadiah anak-anak sekolah minggu, ternyata Desember itu ada 1000 anak-anak sekolah minggu. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu yakin percayalah, ketika hari ini kau menghadapi tantangan, hari ini kau menghadapi salib, yakin percayalah, di balik semuanya itu ada mujizat dan berkat yang luar biasa. Sudah berjuang dari tempat yang kecil sampai sekarang ini, itu hasil perjuangan, hasil tetesan darah dan keringat, hasil air mata, hasil salib, saudara. Karena itu pun memberkati luar biasa. Percayalah, ketika gereja ini menghadapi tantangan, ketika gereja ini, jemaat ini menghadapi problema dan masalah, di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, mau gereja ini diberkati? Mau gereja ini panen jiwa luar biasa? Mau diberkati? Ya, gak usah, biar Kepunton aja yang mengalami itu ya. Tapi yang jelas percayalah, gereja ini tetap teguh saling, dan gereja ini akan menuai kemuliaan Tuhan dan dahsyat dan ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ingin satu pujian tak terbatas kuasa Tuhan.